Melinda tidak mendengar apa-apa lagi setelah palu kayu itu diketuk 3 kali. Suaranya menggema di ruangan yang dingin dan senyap. Terasa seperti dentuman lonceng kematian bagi hidup yang pernah ia kenal. Ia menatap kosong ke arah meja hakim yang tinggi, tempat seorang pria parubaya dengan wajah lelah baru saja meresmikan akhir dari segalanya. 14 tahun pernikahan, seorang putri yang menjadi napasnya, sebuah rumah yang ia rawat setiap sudutnya, kini lenyap tak bersisa, direnggut oleh kalimat-kalimat formal yang dibacakan tanpa emosi. Di seberangnya, Damar duduk dengan punggung tegap. Mantan suaminya itu tidak menatapnya. Ia justru sedikit menoleh ke samping, ke arah perempuan yang duduk di sebelahnya. Fania, perempuan muda dengan riasan sempurna dan gaun yang harganya mungkin bisa membayar sewa kontrakan selama setahun. Melinda melihat senyum tipis yang terukir di bibir Fania, senyum kemenangan yang tersembunyi di balik ekspresi pura-pura prihatin. Damar mengulurkan tangan di bawah meja, dan Melinda tahu, tanpa perlu melihat, pria itu sedang menggenggam jemari Fania, merayakan kemenangannya. Hakim telah memutuskan. Perceraian mereka sah. Seluruh aset bersama, termasuk rumah, mobil, dan seluruh isi rekening bank, jatuh ke tangan Damar. Alasannya? Damar, melalui pengacaranya yang lihai, berhasil membuktikan bahwa semua kekayaan itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, sementara Melinda hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memberikan kontribusi finansial. Klaim itu adalah sebuah kebohongan yang dirancang dengan begitu rapi. Melinda ingat betul bagaimana ia menggunakan sisa tabungan pribadinya di awal pernikahan untuk membantu Damar memulai usaha kecil-kecilan. Ia ingat bagaimana ia begadang membuat laporan pembukuan sederhana saat Damar merintis bisnisnya dari garasi rumah. Tapi semua itu tidak ada buktinya. Semua itu hanyalah kenangan yang kini dianggap tidak berharga di mata hukum. Yang paling menghancurkan adalah hak asuh Rara, putri mereka yang berusia 8 tahun, juga jatuh sepenuhnya ke tangan Damar. Pengacara Damar melukiskan Melinda sebagai sosok ibu yang tidak stabil secara emosional, terlalu bergantung, dan tidak akan mampu memberikan masa depan yang layak bagi putrinya tanpa dukungan finansial dari Damar. Sebuah fitnah keji yang merobek jantungnya hingga berkeping-keping. Sidang selesai. Orang-orang mulai beranjak dari kursi mereka. Pengacara Melinda menepuk bahunya dengan tatapan iba. Saya turut prihatin, Bu Melinda. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Melinda hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Ia melihat Damar dan Fania bangkit. Mereka berjalan ke arahnya, bukan untuk mengucapkan simpati, tapi untuk memberikan pukulan terakhir. Aku harap kamu mengerti, Melinda. Ini yang terbaik untuk semua, kata Damar, nadanya datar dan dingin, seolah mereka baru saja menyelesaikan rapat bisnis, bukan menghancurkan sebuah keluarga. Melinda mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Terbaik untuk siapa? Damar? Untukmu. Fania tertawa kecil, suara yang dibuat-buat agar terdengar anggun. Tentu saja untuk Rara. Dia butuh lingkungan yang stabil, bukan ibu yang, kamu tahu. Rasa panas menjalar di pipi Melinda. Ia ingin berteriak, menampar wajah Fania, tapi seluruh tenaganya seolah tersedot habis. Ia hanya bisa berdiri mematung. Sore ini rumah sudah harus kosong, lanjut Damar, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Ambil barang-barang pribadimu. Cukup 1 koper saja. Sisanya akan aku sumbangkan. 1 koper. Seluruh hidupnya selama 14 tahun kini harus muat di dalam 1 koper. Melinda merasakan napasnya sesak. Ia melihat Damar dan Fania berjalan pergi, bergandengan tangan, meninggalkan Melinda yang berdiri sendirian di tengah koridor pengadilan yang mulai sepi. Puing-puing kehidupannya berserakan di kakinya, tajam dan menyakitkan. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Ia tidak diizinkan membawa mobilnya, jadi ia memesan taksi. Sepanjang jalan, ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang sama seperti biasanya, tapi terasa begitu asing. Ia melewati taman tempat ia biasa mengajak Rara bermain ayunan. Ia melewati restoran tempat Damar pertama kali melamarnya. Setiap sudut kota meneriakkan kenangan yang kini terasa seperti sayatan pisau. Saat taksi berhenti di depan gerbang rumahnya yang tinggi dan megah, Melinda merasa seperti orang asing. Ini bukan lagi rumahnya. Ini adalah istana kemenangan Damar dan Fania. Ia membayar taksi dengan sisa uang tunai di dompetnya,
lalu melangkah masuk dengan kaki gemetar. Pintu depan tidak terkunci. Di dalam, ia melihat Fania sedang mengarahkan dua orang pekerja untuk menurunkan sebuah lukisan besar dari dinding ruang tamu. Lukisan itu adalah lukisan pernikahan Melinda dan Damar. "Taruh di gudang saja," kata Fania kepada para pekerja itu, lalu menoleh ke arah Melinda dengan senyum meremehkan. "Oh, kamu sudah datang. Cepatlah sedikit." "Ya, aku tidak punya banyak waktu. Damar sedang menjemput Rara. Aku ingin semua beres sebelum mereka pulang." Melinda tidak menjawab. Ia berjalan melewati Fania, menaiki tangga menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat. Ia membuka pintu kamar tidur utama, kamar yang pernah menjadi tempat perlindungan dan cintanya. Aromanya sudah berbeda. Aroma parfum Fania yang manis dan menyengat sudah menggantikan aroma lotion melati yang biasa Melinda pakai. Di atas tempat tidur, beberapa gaun dan tas bermerek milik Fania tergeletak begitu saja. Dengan hati yang beku, Melinda menarik sebuah koper dari dalam lemari. Ia mulai memasukkan barang-barangnya. Bukan pakaian mahal atau perhiasan, karena semua itu dianggap sebagai aset bersama yang kini menjadi milik Damar. Ia memasukkan beberapa helai daster kesayangannya, album foto lama yang berisi gambar-gambar masa kecilnya, dan beberapa buku novel yang sudah menguning. Barang-barang yang tidak punya nilai jual, tapi menyimpan seluruh kenangannya. Langkah terakhirnya adalah kamar Rara. Ia membuka pintu kamar itu perlahan. Semuanya masih sama. Dinding berwarna merah muda, tempat tidur dengan sprei bergambar kuda poni, dan rak yang penuh dengan buku cerita dan boneka. Melinda mendekati tempat tidur, memeluk bantal Rara, dan menghirup dalam-dalam aroma khas putrinya. Aroma sampo stroberi dan minyak telon. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Isak tangisnya pecah dalam sunyi, mengguncang seluruh tubuhnya. Ia mengambil satu boneka beruang kecil milik Rara, boneka pertama yang ia berikan saat Rara baru lahir. Ia memasukkannya ke dalam koper. Ia butuh sesuatu dari Rara untuk menemaninya. Tiba-tiba ia mendengar suara mobil Damar di garasi, diikuti oleh suara tawa riang Rara. Jantungnya berdebar kencang. Ia harus segera pergi. Ia tidak sanggup melihat Rara sekarang. Ia tidak akan kuat. Melinda menyeka air matanya, menutup koper, dan menariknya keluar kamar. Saat ia menuruni tangga, Rara berlari masuk dari pintu depan. "Ibu!" seru Rara. Wajahnya berseri-seri. Ia berlari untuk memeluk Melinda. "Ibu, lihat, tadi ayah belikan aku es krim baru." Melinda berjongkok, memeluk tubuh mungil putrinya dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. "Wah, enak sekali, sayang. Ibu mau kemana? Kenapa bawa koper?" tanya Rara dengan polos. Matanya menatap koper besar di sebelah Melinda. Sebelum Melinda bisa menjawab, Damar sudah berdiri di belakang mereka. Wajahnya mengeras. "Rara, masuk ke kamarmu. Ganti baju, lalu kerjakan PR." "Tapi, yah, aku mau sama ibu," rengek Rara. "Sekarang, Rara," kata Damar dengan nada tegas yang tidak bisa dibantah. Rara menatap ibunya dengan sedih, lalu berjalan gontai menuju kamarnya. Damar kemudian menatap Melinda dengan tajam. "Sudah selesai? Cepat pergi. Jangan membuat drama di depan anak-anak." "Dia anakku, Damar," desis Melinda. Suaranya bergetar karena amarah dan kesedihan. "Dia anakku sekarang. Sepenuhnya," balas Damar dingin. "Pergilah. Semakin cepat kamu pergi, semakin baik untuk Rara." Di puncak tangga, Rara berhenti dan menoleh ke belakang. Matanya berkaca-kaca. "Ibu, ibu jangan pergi." Tangisan Rara adalah suara paling menyakitkan yang pernah Melinda dengar. Damar berjalan cepat menaiki tangga, meraih lengan Rara, dan menariknya masuk ke kamar. Pintu kamar Rara ditutup, meredam suara tangisan putrinya. Saat itulah Melinda benar-benar hancur. Kakinya lemas. Ia bersandar pada kopernya, satu-satunya miliknya yang tersisa di dunia ini. Fania memperhatikannya dari sofa dengan tatapan puas. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Melinda bangkit. Ia menarik kopernya, berjalan terseok-seok menuju pintu depan, dan melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi klik yang final. Ia berdiri di tepi jalan, di bawah langit senja yang mulai menggelap,
tanpa tujuan, tanpa uang, dan tanpa harapan. Ia telah kehilangan segalanya. Langit menumpahkan hujan gerimis saat Melinda berdiri di depan sebuah gang sempit. Alamat yang ia tuju adalah sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan padat penduduk. Sangat jauh berbeda dari kompleks perumahan mewah tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Hanya ada satu orang yang bisa ia datangi dalam kondisi seperti ini. Hana, sahabatnya sejak bangku SMA. Satu-satunya orang yang tidak pernah menghakiminya. Ia menarik kopernya melewati jalan becek, mencari nomor rumah yang tertulis di secari kertas kumal. Akhirnya, ia menemukannya. Rumah petak sederhana dengan cat biru yang mulai pudar. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Sosok Hana muncul dengan daster dan rambut yang diikat seadanya. Matanya melebar karena terkejut melihat Melinda berdiri di depannya. Basah kuyup, dengan wajah pucat dan mata bengkak. Melinda? Astaga! Hana langsung menariknya masuk. Tidak peduli lantai rumahnya menjadi basah. Ia memeluk sahabatnya dengan erat. Apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Di dalam pelukan hangat Hana, pertahanan terakhir Melinda runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua rasa sakit, kehilangan, dan keputusasaan yang menyesakkan dadanya. Hana tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengelus punggung Melinda, membiarkan sahabatnya meluapkan segalanya. Setelah tangis Melinda mereda, Hana menuntunnya untuk duduk di sofa tua di ruang tamunya. Ia membuatkan teh hangat dan mengambilkan handuk kering. Sekarang, ceritakan pelan-pelan, katanya dengan lembut. Melinda menceritakan semuanya. Tentang sidang, tentang vonis hakim yang tidak adil, tentang Damar dan Vania, dan tentang bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri, terpisah dari Rara. Hana mendengarkan dengan tangan terkepal. Wajahnya memerah karena marah. Bajingan. Pria itu benar-benar iblis. Umpat Hana. Dan Vania, perempuan ular itu. Aku sudah bilang dari dulu. Jangan terlalu percaya pada suamimu itu, Mel. Dia terlalu licik. Aku tidak punya apa-apa lagi. Han. Aku tidak tahu harus kemana. Bisik Melinda. Suaranya serak. Kamu punya aku. Sahut Hana tegas. Kamu akan tinggal di sini. Jangan khawatir. Rumahku memang kecil, tapi selalu ada tempat untukmu. Kita akan pikirkan langkah selanjutnya besok. Malam ini, kamu harus istirahat. Hana menyiapkan kamar tamu kecil di belakang, yang lebih mirip gudang yang disulap menjadi kamar. Hanya ada kasur lantai tipis dan sebuah lemari plastik. Tapi bagi Melinda, tempat itu terasa seperti surga teraman di dunia. Malam itu, ia mencoba tidur, namun bayangan wajah Rara yang menangis terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar panggilan putrinya. Tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi buruk. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kesedihan. Melinda lebih banyak diam, melamun. Ia kehilangan selera makan, tubuhnya terasa lemas. Ia seperti cangkang kosong yang ditinggalkan isinya. Hana tidak pernah memaksanya. Ia hanya memastikan ada makanan di meja, ada teh hangat di pagi hari, dan ia selalu ada di sana jika Melinda ingin bicara atau sekadar menangis di bahunya. Hana bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan garmen. Jadi ia harus pergi di pagi hari dan baru pulang saat sore. Waktu-waktu sendirian di rumah kontrakan itu adalah saat yang paling berat bagi Melinda. Kesunyian memberinya terlalu banyak ruang untuk berpikir, untuk meratapi nasibnya. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan. Damar telah berhasil membuatnya percaya bahwa ia tidak berharga, tidak mampu, dan tidak pantas mendapatkan apapun. Pada hari kelima, saat Hana sedang bekerja, Melinda memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus terpuruk seperti ini. Ia harus bangkit, setidaknya demi Rara. Ia harus mencari cara untuk bisa bertemu dengan putrinya lagi. Tapi bagaimana? Ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya kekuatan apapun untuk melawan Damar. Dalam keputusasaan, matanya tertuju pada satu-satunya barang berharga yang ia bawa dari rumah itu, selain koper pakaiannya. Sebuah kotak kayu jati berukuran sedang, peninggalan almarhumah ibunya. Kotak itu sudah bertahun-tahun ia simpan di dalam lemari,
Tidak pernah ia buka lagi sejak ibunya meninggal dunia 3 tahun lalu. Ia menarik kotak itu dari bawah tempat tidur. Debu tipis menyelimutinya. Ia mengusapnya perlahan. Ukiran bunga melati ditutupnya masih terasa jelas di ujung jarinya. Ibunya adalah seorang perempuan sederhana, seorang penjahit rumahan yang membesarkannya seorang diri. Melinda tidak pernah tahu ibunya punya harta benda berharga. Kotak ini biasanya hanya berisi kain-kain perca, benang, dan peralatan jahit tua. Ia duduk di lantai, meletakkan kotak itu di pangkuannya. Terlintas di benaknya kenangan terakhir bersama sang ibu di rumah sakit. Ibunya yang sudah sangat lemah, menggenggam tangannya dan berbisik, "Jaga kotak itu baik-baik, Enduk. Semua yang ibu punya ada di sana. Buka hanya saat kamu benar-benar membutuhkannya." Saat itu, Melinda mengira ibunya hanya bicara melantur karena pengaruh obat. Ia pikir, semua yang ibu punya hanyalah kenangan dan cinta yang tercurah dalam barang-barang sederhana di dalam kotak itu. Tapi sekarang, apakah sekarang adalah saat yang dimaksud ibunya? Ia menatap sekeliling kamar sempit itu, memikirkan Rara, memikirkan hidupnya yang hancur. Ya, tidak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang. Ia benar-benar membutuhkannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pengait kuningan kotak itu. Aroma kapur barus yang khas langsung menguar. Di lapisan paling atas, ada beberapa potong kain batik tua yang terlipat rapi. Kain-kain kesayangan ibunya. Melinda mengangkatnya satu persatu, meletakkannya di samping. Di bawah tumpukan kain itu, ada beberapa gulung benang, sebuah gunting jahit tua, dan sebuah kantong kain kecil berisi kancing-kancing. Semua seperti yang ia ingat. Ia hampir menyerah, berpikir bahwa memang tidak ada apa-apa di sana. Tapi saat ia hendak menutupnya kembali, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di dasar kotak. Jantungnya berdebar. Ia menyingkirkan semua sisa barang, dan matanya terpaku pada benda itu. Sebuah brankas. Brankas baja kecil berwarna hitam. Ukurannya tidak lebih besar dari kamus tebal. Brankas itu terlihat tua dan sedikit berkarat di beberapa sisinya. Bagaimana bisa benda seperti ini ada di sini? Ibunya tidak pernah bercerita apapun. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mengangkat brankas itu keluar dari kotak. Cukup berat. Ia memeriksanya dari segala sisi, mencari cara untuk membukanya. Ada sebuah lubang kunci kecil di bagian depan. Kuncinya di mana? Ia mengobrak-abrik kembali isi kotak kayu, meraba setiap sudutnya. Neil. Ia hampir putus asa ketika sebuah ide terlintas di benaknya. Ia membalik kotak kayu itu. Dan benar saja. Di bagian bawah, tertempel selotip yang sudah kusam, ada sebuah kunci kecil yang berkarat, tersembunyi dengan sangat rapi. Tangannya gemetar hebat saat ia melepaskan kunci itu dari selotip. Napasnya tertahan. Ia berlutut di depan brankas yang tergeletak di lantai. Ini terasa begitu surreal. Antara harapan dan ketakutan, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubangnya. Terasa sedikit serat. Ia memutarnya perlahan, dengan sekuat tenaga. Terdengar bunyi, klik, yang keras, memecah kesunyian di dalam kamar. Pintu brankas itu terbuka sedikit. Melinda menelan ludah. Jantungnya berdegup begitu kencang seolah akan melompat keluar dari dadanya. Perlahan, dengan ujung jari yang dingin, ia menarik pintu brankas itu hingga terbuka sepenuhnya. Ia menunduk, mengintip isinya. Dan apa yang ia lihat di dalamnya membuatnya syok. Membuat seluruh tubuhnya gemetar tak percaya. Bukan perhiasan. Bukan tumpukan uang tunai seperti yang sering ia lihat di film-film. Isi brankas itu jauh lebih mengejutkan, lebih membingungkan, dan lebih mengguncang dunianya daripada emas permata manapun. Matanya terpaku pada setumpuk dokumen yang terikat rapi dengan pita kain yang sudah usang. Di atas tumpukan itu, tergeletak sebuah buku harian bersampul kulit coklat yang sudah lapuk. Napas Melinda tercekat di tenggorokan. Dengan ujung jari yang terasa dingin dan kebas, ia meraih tumpukan dokumen itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas-kertas itu bergetar pelan. Ia membaca tulisan di dokumen paling atas. Kop surat resmi dari kantor pertanahan. Di sana, tertulis dengan jelas, sertifikat hak milik. Di bawahnya, tertera sebuah nama yang ia kenal seumur hidupnya. Nama yang tidak pernah ia sangka akan tertera di atas dokumen semacam ini. Nama ibunya. Dan di bawah nama itu, tertera deskripsi aset,
Sebidang tanah seluas 500 meter persegi di area komersial Jalan Pemuda. Jantung Melinda seolah berhenti berdetak. Jalan Pemuda? Itu adalah salah satu kawasan bisnis paling premium di kota mereka. Mustel, ibunya adalah seorang penjahit. Seumur hidupnya, ia melihat ibunya bekerja keras dari pagi hingga malam di depan mesin jahit tua, menerima pesanan baju dari tetangga. Mereka tinggal di rumah sederhana di sebuah gang kecil. Bagaimana mungkin ibunya memiliki tanah di sana? Ia meletakkan sertifikat pertama dan membuka lembar berikutnya. Sertifikat lain. Kali ini sebuah ruko 3 lantai di area pertokoan yang ramai. Lagi-lagi atas nama ibunya. Lembar berikutnya. Sebuah rumah di kawasan perumahan elit di bagian lain kota. Lalu sebidang tanah kafling di dekat proyek pengembangan jalan tol. Terus-menerus. Ada total 7 sertifikat properti. Masing-masing bernilai fantastis. Kepala Melinda terasa pusing. Ia bersandar ke dinding, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Ini tidak masuk akal. Ini pasti sebuah kesalahan. Atau mungkin warisan dari kakek neneknya yang tidak pernah ia tahu? Tapi ibunya selalu bilang mereka juga orang sederhana. Lalu matanya beralih pada buku harian itu. Ia mengambilnya dengan hati-hati. Sampulnya terasa rapuh di tangannya. Ia membukanya. Halaman pertama berisi tulisan tangan ibunya yang rapi dan sedikit miring. Tulisan yang sangat ia kenal dari catatan-catatan belanja atau resep masakan. 10 Januari 1995. Begitu tulisan di sudut kanan atas. Hari ini, aku akhirnya menjual semua warisan dari eyang di desa. Tanah, sawah, dan rumah peninggalan keluarga. Rasanya berat, tapi aku harus melakukannya. Aku tidak bisa tinggal di sana sendirian. Uangnya akan kusimpan baik-baik. Aku akan mulai hidup baru di kota ini, menjadi orang biasa saja. Tidak ada yang perlu tahu. Biarlah mereka mengenalku sebagai penjahit sederhana. Itu lebih aman. Melinda membaca baris itu berulang-ulang. Jadi ini jawabannya. Ibunya ternyata berasal dari keluarga berada, tapi memilih untuk menyembunyikan identitas dan kekayaannya. Kenapa? Melinda mencoba mengingat masa kecilnya. Ibunya memang sangat tertutup soal masa lalunya. Setiap kali Melinda kecil bertanya tentang keluarga besar mereka, ibunya selalu mengalihkan pembicaraan. Ia terus membalik halaman demi halaman. Sebagian besar berisi curahan hati ibunya yang kesepian, perjuangannya membesarkan Melinda seorang diri, dan kebahagiaan-kebahagiaan kecil saat melihat putrinya tumbuh dewasa. Melinda merasa seperti sedang mengintip bagian paling pribadi dari kehidupan wanita yang paling ia cintai. Lalu ia tiba pada bagian yang mencatat tahun-tahun setelah ia menikah dengan Damar. Tanggalnya ia ingat betul, beberapa bulan setelah pernikahan mereka. 15 Agustus 2011. Damar datang hari ini. Anak itu punya semangat kerja yang bagus. Dia punya banyak ide bisnis, tapi tidak punya modal. Dia bilang dia butuh pinjaman untuk memulai usaha pemasok alat tulis kantor. Kasihan juga melihat Melinda, istri barunya, harus hidup sangat sederhana. Aku putuskan untuk membantunya. Aku memberinya pinjaman dari sebagian uang simpananku. Kami membuat surat perjanjian sederhana. Dia berjanji akan mengembalikannya dalam 2 tahun, lengkap dengan bunganya. Semoga niatnya baik dan tulus. Di antara halaman buku harian itu, terselip selembar kertas. Surat perjanjian utang piutang di atas meterai, ditandatangani oleh Damar dan ibunya. Nominal yang tertera di sana membuat mata Melinda terbelalak. 500 juta rupiah. Saat itu, uang sebanyak itu adalah sebuah kekayaan yang tak terbayangkan. Damar selalu bercerita padanya bahwa modal awalnya hanya 10 juta rupiah. Hasil menjual sepeda motor tuanya. Sebuah kebohongan. Melinda terus membaca. Gemetar di tubuhnya kini bukan lagi karena syok, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa panas dan mulai membakar di dalam dadanya. 20 Desember 2012. Usaha Damar maju pesat. Aku senang melihatnya. Melinda juga tampak bahagia. Tapi Damar belum pernah sekalipun menyinggung soal utangnya. Saat kutanya baik-baik, dia bilang uangnya masih terus berputar untuk mengembangkan usaha. Dia minta tambahan modal untuk membuka cabang baru. Katanya ini kesempatan emas. Aku ragu. Tapi dia meyakinkanku bahwa ini demi masa depan Melinda dan calon cucuku. Akhirnya aku luluh. Aku berikan lagi.
Kali ini tanpa surat perjanjian. Aku percaya padanya. Dia menantuku. Melinda mencengkeram buku harian itu erat-erat. Ia ingat betul akhir tahun 2012. Saat itu ia sedang hamil besar mengandung Rara. Damar tiba-tiba membeli sebuah mobil sedan baru. Saat Melinda bertanya dari mana uangnya, Damar menjawab dengan bangga bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya. Bonus akhir tahun dari proyek besar yang ia menangkan. Lagi-lagi sebuah kebohongan. Uang itu adalah uang ibunya. Halaman-halaman berikutnya adalah catatan yang menyakitkan dari penipuan yang sistematis. Damar terus-menerus datang kepada ibunya, meminta pinjaman atau dana investasi dengan berbagai alasan. Membeli ruko baru, menyewa gudang yang lebih besar, menyuap oknum untuk memenangkan tender. Setiap kali, ia menggunakan Melinda dan Rara sebagai tameng, sebagai alasan bahwa semua ini demi masa depan mereka. Dan ibunya, yang begitu menyayangi putri dan cucunya, selalu memberikannya catatan. Ibunya mulai dipenuhi keraguan dan kekhawatiran. 5 Juni 2015. Gaya hidup Damar dan Melinda berubah drastis. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar. Melinda punya mobil sendiri. Aku senang melihat putriku hidup nyaman. Tapi hatiku tidak tenang. Damar semakin sulit ditemui. Setiap kali aku mencoba bicara soal bisnis atau uang yang kuinvestasikan, dia selalu punya alasan untuk menghindar. Dia bilang aku tidak akan mengerti istilah-istilah bisnis yang rumit. Dia bilang, "Ibu tenang saja, semuanya aman di tangan Damar. Anggap saja ini tabungan ibu untuk hari tua." Tabungan hari tua. Melinda merasakan mual yang hebat. Ia teringat percakapan itu. Ia ada di sana saat ibunya bertanya. Dan ia, dengan bodohnya, ikut membela Damar. "Sudahlah, Bu. Damar kan lebih tahu soal bisnis. Ibu percaya saja padanya." Begitu katanya waktu itu. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Pukulan terakhir datang dari beberapa halaman terakhir sebelum ibunya jatuh sakit. Di sana, terselip beberapa bukti transfer bank dan fotokopi kwitansi. 11 Maret 2021. Hari ini Damar datang membawakanku beberapa lembar dokumen. Dia bilang ini untuk keperluan pajak dan administrasi perusahaannya. Dia butuh aku menandatanganinya sebagai saksi atau semacamnya. Mataku sudah tidak begitu awas, dan aku percaya penuh padanya. Aku tanda tangan saja di tempat yang ia tunjukkan. Setelah dia pergi, perasaanku tidak enak, tapi aku menepisnya. Tidak mungkin Damar menipu ibu mertuanya sendiri. Melinda menatap lembaran fotokopi di tangannya. Itu adalah surat kuasa. Surat kuasa yang isinya memberikan hak penuh kepada Damar untuk mengelola beberapa aset atas nama ibunya, termasuk ruko di pusat pertokoan itu. Dengan surat kuasa itulah Damar bisa menyewakan ruko itu dan mengambil semua uangnya. Sementara ibunya tidak pernah menerima sepeser pun hasilnya. Gemetar di tubuh Melinda berhenti total. Rasa dingin karena syok telah menguap, digantikan oleh amarah yang membara. Amarah yang begitu pekat hingga membuatnya sulit bernapas. Semua menjadi jelas sekarang. Kekayaan Damar, kerajaan bisnis yang ia banggakan, semuanya dibangun di atas penipuan. Ia tidak membangunnya dari nol. Ia mencurinya dari seorang wanita tua yang mempercayainya seperti anak sendiri. Dan Melinda? Ia adalah pion dalam permainan licik Damar. Keberadaannya, cintanya, dan anaknya telah dieksploitasi untuk memuluskan jalan suaminya menipu ibunya sendiri. Rasa sakit karena dikhianati oleh suami kini bertambah berkali-kali lipat dengan rasa bersalah yang luar biasa terhadap mendiang ibunya. Ia merasa telah gagal melindungi ibunya. Ia menatap kembali isi brankas itu. Sertifikat-sertifikat properti yang aman karena tidak pernah Damar ketahui. Buku harian yang menjadi saksi bisu kejahatannya. Dan bukti-bukti transfer serta surat perjanjian yang menjadi senjata pamungkas. Ibunya mungkin terlihat sederhana dan naif, tapi ternyata beliau jauh lebih cerdas. Beliau menyimpan semua bukti ini. Beliau seolah tahu, suatu saat nanti, semua ini akan dibutuhkan. Bukan hanya saat kamu benar-benar membutuhkannya. Pesan terakhir ibunya kini terdengar begitu jelas di telinganya. Air mata kembali mengalir di pipi Melinda. Tapi ini bukan air mata kesedihan seorang korban. Ini adalah air mata amarah seorang pejuang yang baru saja menemukan senjatanya. Ia tidak miskin. Ia tidak lemah.
Ia adalah ahli waris dari seorang wanita cerdas yang telah ditipu, dan ia memegang semua bukti yang ia butuhkan. Ia menutup brankas itu perlahan. Ia merapikan semua dokumen, memasukkannya kembali ke dalam. Ia memeluk buku harian ibunya erat-erat di dadanya. Kesedihan yang selama berhari-hari melumpuhkannya kini telah bertransformasi menjadi kekuatan. Tekad yang dingin dan keras mulai terbentuk di dalam hatinya. Ini bukan lagi hanya tentang merebut Rara kembali. Ini adalah tentang menuntut keadilan. Untuk dirinya, dan terutama, untuk ibunya. Damar telah mengambil segalanya darinya. Tapi ia telah melakukan satu kesalahan fatal. Ia meremehkan warisan terakhir dari seorang ibu untuk putrinya. Sore itu, ketika Hana pulang kerja, ia tidak menemukan Melinda yang biasa ia lihat selama 5 hari terakhir. Tidak ada lagi tatapan kosong atau isak tangis tertahan di sudut kamar. Yang ia temukan adalah Melinda yang sedang duduk tegap di meja makan kecil mereka. Di depannya, tersebar tumpukan dokumen, sebuah buku harian tua, dan secangkir teh yang sudah dingin. Wajah Melinda pucat, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda. Ada kobaran api di sana, sesuatu yang intens dan fokus. "Mel, kamu tidak apa-apa?" tanya Hana hati-hati, meletakkan tas kerjanya di kursi. Melinda mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata sahabatnya. "Aku tidak apa-apa, Han. Aku justru baru benar-benar sadar sekarang." Suara Melinda terdengar tenang, tapi ada getaran kuat di baliknya. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk ke arah tumpukan dokumen di atas meja. "Lihat ini." Hana menarik kursi dan duduk di hadapan Melinda. Ia mengambil sertifikat yang berada di paling atas. Matanya membelalak. "Sertifikat tanah? Atas nama ibumu? Di Jalan Pemuda." Ia mengambil dokumen lain, lalu yang lain. Ekspresi kebingungan di wajahnya semakin menjadi. "Mel, ini apa? Dari mana semua ini?" "Dari brankas peninggalan ibu," jawab Melinda. "Brankas yang selama ini tersembunyi di dasar kotak kayunya." Selama hampir 1 jam berikutnya, Melinda menceritakan semuanya. Ia menunjukkan setiap sertifikat, setiap bukti transfer, dan yang terpenting, ia membacakan bagian-bagian krusial dari buku harian ibunya. Hana mendengarkan dalam diam, rahangnya mengeras, tangannya terkepal di atas meja. Setiap kalimat yang dibacakan Melinda seolah menjadi bahan bakar yang menyulut kemarahan di dalam diri Hana. Ketika Melinda selesai, keheningan menyelimuti ruang makan sempit itu. Hana bersandar di kursinya, menghela napas panjang dan kasar. Jadi selama ini." Hana memulai, suaranya serak karena emosi. "Seluruh kekayaan yang dibanggakan Damar, rumah mewah, mobil-mobilnya, perusahaannya semuanya berasal dari uang ibumu. Sebagian besar modal awalnya." "Iya," koreksi Melinda, nadanya tajam. "Dia mencurinya. Dia menipu ibuku, memanfaatkanku dan Rara untuk mendapatkan kepercayaan beliau." "Bajingan itu lebih dari sekadar iblis," desis Hana. Ia memukul meja dengan kepalan tangannya, membuat cangkir teh bergetar. "Dia membangun istananya di atas penderitaan ibumu dan kebohongan padamu. Dan dia berani menyebutmu tidak punya kontribusi apa-apa? Dia bahkan tidak punya apa-apa tanpa keluargamu." Melihat amarah Hana justru membuat Melinda merasa lebih tenang. Ia tidak sendirian. Ada orang lain yang melihat kebenaran ini, yang merasakan ketidakadilan yang sama. "Aku bodoh sekali, Han," kata Melinda lirih. Rasa bersalah kembali menyelinap. "Aku ada di sana. Aku melihat semuanya. Tapi aku tidak sadar. Aku malah membelanya di depan ibuku." "Jangan salahkan dirimu," potong Hana cepat. "Kamu mencintainya. Kamu percaya padanya. Itu bukan kebodohan. Itu ketulusan. Dialah yang jahat karena menyalahgunakan ketulusanmu dan ibumu. Sekarang bukan waktunya untuk menyesal. Sekarang waktunya untuk membalas." Tatapan Hana bertemu dengan Melinda. "Apa rencanamu?" "Aku akan mengambil kembali semuanya," jawab Melinda. Suaranya mantap, tanpa keraguan sedikit pun. "Setiap rupiah milik ibuku. Dan yang terpenting, aku akan mengambil Rara kembali." Hana mengangguk. Senyum tipis yang keras terukir di bibirnya. "Bagus. Aku suka semangat itu. Tapi kita tidak bisa gegabah. Damar itu licik.
Dia punya pengacara hebat. Kita harus punya strategi. Malam itu, dapur kecil Hana berubah menjadi markas perang. Mereka menyebar semua dokumen di atas lantai. Sertifikat, surat perjanjian, bukti transfer, fotokopi surat kuasa. Lalu, dengan buku harian Ibu Melinda sebagai pemandu utama, mereka mulai menyusun kepingan puzzle itu menjadi sebuah gambaran utuh. Oke, lihat ini, kata Hana, menunjuk pada sebuah entry di buku harian dan selembar bukti transfer. Tanggal 15 Agustus 2011, ibumu mentransfer 500 juta. 3 bulan kemudian, di bulan November, Damar meresmikan kantor pertamanya. Ingat, Mel? Waktu itu dia bilang dia dapat pinjaman lunak dari bank. Melinda mengangguk. Aku ingat. Dia bahkan mengadakan syukuran kecil. Lalu ini, Hana menunjuk lagi. Desember 2012. Ibumu memberikan pinjaman lagi, tanpa surat perjanjian. Sebulan kemudian, Januari 2013, kamu cerita padaku Damar membeli mobil sedan baru untuk hadiah kelahiran Rara. Mereka terus melakukannya selama berjam-jam. Mencocokkan setiap catatan di buku harian dengan peristiwa yang Melinda ingat. Pembelian ruko, perluasan gudang, perjalanan bisnis mewah ke luar negeri. Semuanya sinkron. Setiap lonjakan kesuksesan Damar selalu didahului oleh aliran dana dari Ibu Melinda. Polanya begitu jelas, begitu terang-terangan, hingga terasa menyakitkan. Mereka sedang membedah sebuah kebohongan besar yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Ini gila, gumam Hana, menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia benar-benar menguras harta ibumu sampai kering. Dan lihat ini, surat kuasa ini. Dia menipu ibumu untuk menandatanganinya saat kondisi mata beliau sudah tidak bagus. Ini bukan cuma penipuan, ini kejahatan. Melinda merasakan gelombang kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Melihat semua bukti yang tersaji di hadapannya, ketakutannya pada Damar perlahan memudar. Pria yang selama ini ia anggap begitu hebat, begitu perkasa, ternyata hanyalah seorang pencuri licik yang bersembunyi di balik topeng kesuksesan. Kekuasaannya dibangun di atas fondasi yang rapuh, dan sekarang, Melinda memegang palu untuk menghancurkannya. Kita tidak bisa melakukan ini berdua saja, kata Melinda akhirnya, setelah mereka berhasil memetakan sebagian besar alur penipuan Damar. Kita butuh pengacara. Tentu saja, sahut Hana. Tapi kita tidak bisa memakai pengacara lamamu. Maaf, Mel, tapi dia terlalu lembek. Dia kalah telak di pengadilan kemarin. Kita butuh seseorang yang lebih buas. Seseorang yang tidak bisa dibeli atau diintimidasi oleh Damar. Melinda menghela napas. Di mana kita bisa mencari pengacara seperti itu? Pengacara hebat butuh biaya mahal. Aku tidak punya uang sepeser pun. Hana terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Tiba-tiba matanya berbinar. Tunggu sebentar. Aku teringat sesuatu. Sepupuku, Dika, pernah cerita tentang temannya. Dia pengacara muda, tapi reputasinya sudah mulai naik daun. Namanya Raditya. Katanya dia cerdas, tajam, dan sedikit gila kerja. Spesialisasinya kasus perdata rumit, sengketa warisan, dan semacamnya. Yang paling penting, dia benci orang kaya sombong yang menindas orang lemah. Dia sering mengambil kasus pro bono jika dia yakin kliennya benar. Harapan mulai tumbuh di hati Melinda. Apa kamu bisa menghubunginya? Aku akan coba. Aku akan minta nomornya pada Dika besok pagi. Janji Hana. Kita kumpulkan semua ini. Kita rapikan. Kita siapkan presentasi kasus yang tidak akan bisa ia tolak. Mereka menghabiskan sisa malam itu untuk mengorganisir semua bukti. Mereka memfotokopi setiap dokumen penting, membuat catatan kronologis, dan menandai halaman-halaman kunci di buku harian itu dengan kertas penanda warna-warni. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Melinda merasa punya tujuan. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang pasrah pada nasib. Ia adalah seorang investigator, seorang penuntut keadilan yang sedang mempersiapkan pertempurannya. Saat mereka akhirnya selesai menjelang dini hari, Melinda menatap tumpukan berkas yang sudah tersusun rapi di atas meja. Itu bukan lagi sekadar tumpukan kertas. Itu adalah amunisi. Itu adalah tiketnya untuk mendapatkan kembali putrinya, untuk memulihkan kehormatan ibunya,
dan untuk merebut kembali hidupnya yang telah dicuri. "Terima kasih, Han," bisik Melinda. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu." Hana tersenyum, menepuk pundak sahabatnya. "Kita hadapi ini bersama. Sekarang tidurlah. Besok, perang kita dimulai." 2 hari kemudian, Melinda dan Hana duduk di lobi sebuah firma hukum yang terasa asing dan mengintimidasi. Tempat itu tidak seperti kantor pengacara tua yang penuh dengan tumpukan map dan perabotan kayu gelap. Firma hukum Raditya Orekan menempati satu lantai di sebuah gedung perkantoran baru di pusat kota. Desainnya minimalis, didominasi warna putih dan abu-abu, dengan perabotan modern dan jendela-jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kota. Semua orang yang berlalu lalang tampak muda, energik, dan sangat sibuk. Melinda meremas tali tas jinjingnya yang usang, merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Di dalam tas itu, tersimpan seluruh amunisi yang akan menentukan nasibnya. "Jangan gugup," bisik Hana di sebelahnya, merasakan kegelisahan sahabatnya. "Kamu berada di pihak yang benar. Ingat itu." Melinda mengangguk, mencoba menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Setelah Hana berhasil mendapatkan nomor telepon Raditya dari sepupunya, mereka berhasil membuat janji temu. Prosesnya tidak mudah. Sekretarisnya terdengar sangat profesional dan jadwal pengacara itu tampaknya sangat padat. Hana harus sedikit memaksa, menyebutkan bahwa kasus ini bersifat mendesak dan melibatkan penipuan aset dalam jumlah besar. Akhirnya, mereka diberi slot waktu 30 menit di sela-sela jadwal persidangannya. 30 menit untuk meyakinkan seseorang agar mau memperjuangkan hidupnya. Seorang wanita muda memanggil nama Melinda, lalu mengantar mereka menyusuri koridor berdinding kaca menuju sebuah ruangan di sudut. Ruangan Raditya tidak terlalu besar, tapi tertata dengan sangat efisien. Satu dinding penuh dengan rak buku yang berisi buku-buku hukum tebal. Meja kerjanya bersih, hanya ada laptop, beberapa tumpukan dokumen yang tersusun rapi, dan sebuah bingkai foto kecil yang menghadap ke arahnya. Raditya bangkit dari kursinya untuk menyambut mereka. Ia tidak seperti yang Melinda bayangkan. Ia masih sangat muda, mungkin baru awal 30-an. Perawakannya tinggi dan ramping. Ia mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung rapi hingga ke siku, memperlihatkan jam tangan sederhana namun elegan. Rambutnya disisir rapi, dan matanya di balik kacamata berbingkai tipis tampak tajam dan cerdas. Tidak ada senyum basa-basi di wajahnya, hanya ekspresi fokus dan profesional. "Selamat siang, Ibu Melinda, Ibu Hana. Silakan duduk," katanya. Suaranya tenang dan jelas. "Sekretaris saya bilang ada hal mendesak yang ingin dibicarakan. Waktu saya tidak banyak, jadi mari kita langsung ke intinya." Sikapnya yang lugas dan sedikit terburu-buru membuat nyali Melinda semakin menciut. Ia duduk di kursi di hadapan Raditya, sementara Hana duduk di sebelahnya, memberikan dukungan dalam diam. "Baik, Pak Raditya. Terima kasih atas waktunya." Melinda memulai, suaranya sedikit bergetar. Ia meletakkan tasnya di pangkuan dan mulai mengeluarkan isinya. Pertama, ia mengeluarkan buku harian ibunya. Ini adalah peninggalan almarhumah ibu saya." Raditya melirik buku tua itu sekilas. Ekspresinya tidak berubah. Mungkin ia mengira ini hanyalah kasus sengketa warisan biasa yang dipenuhi drama keluarga. Melinda melanjutkan, suaranya perlahan menjadi lebih stabil saat ia mulai menceritakan kisahnya. Ia tidak memulai dari perceraiannya, tapi dari awal mula penipuan itu. Ia menceritakan tentang bagaimana ibunya, seorang penjahit sederhana, ternyata memiliki warisan yang disembunyikan. Ia menceritakan tentang pinjaman modal pertama yang diberikan ibunya kepada Damar, menantunya saat itu. "Mantan suami saya, Damar, selalu berkata pada saya bahwa ia memulai bisnisnya dari nol," jelas Melinda, membuka buku harian itu ke halaman yang sudah ia tandai. "Tapi di sini, ibu saya mencatat bahwa beliau memberinya pinjaman sebesar 500 juta rupiah sebagai modal awal." Ia mendorong buku harian itu ke seberang meja. Raditya meliriknya, tapi tidak menyentuhnya. Ia hanya mendengarkan. Jari-jarinya saling bertaut di atas meja. Kemudian, Melinda mengeluarkan surat perjanjian utang yang asli. Dan ini bukti perjanjiannya. Kali ini, Raditya sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia mengambil surat itu, matanya bergerak cepat membaca isinya.
Ia menatap tanda tangan Damar, lalu nominal yang tertera. Alisnya sedikit terangkat. Melinda terus membeberkan semuanya. Ia mengeluarkan bukti transfer, fotokopi surat kuasa, dan sertifikat-sertifikat properti milik ibunya yang tidak pernah diketahui Damar. Ia menyusunnya satu persatu di atas meja, mengubah permukaan meja kerja yang rapi itu menjadi hamparan bukti kejahatan. Dengan bantuan Hana, ia menjelaskan kronologinya, mencocokkan setiap catatan di buku harian dengan bukti fisik yang mereka miliki. Raditya yang tadinya hanya mendengarkan dengan sopan, kini benar-benar fokus. Ia mengambil setiap dokumen, memeriksanya dengan teliti. Ia membolak-balik halaman buku harian, membandingkan tanggal dan tulisan tangan. Ia mengambil fotokopi surat kuasa, membacanya di bawah lampu mejanya, memperhatikan tanda tangan Ibu Melinda. Ekspresi wajahnya berubah. Sikap profesional yang dingin perlahan terkikis, digantikan oleh minat yang tajam. Ia melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya, lalu menatap Melinda dengan sorot mata yang sama sekali berbeda dari 30 menit yang lalu. "Ibu Melinda," katanya. Nadanya kini terdengar serius dan penuh perhatian. "Ini bukan sekadar kasus utang piutang biasa. Ini adalah penipuan yang terencana, sistematis, dan dilakukan selama bertahun-tahun. Ini penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan kepercayaan. Skalanya sangat besar." Mendengar konfirmasi dari seorang ahli hukum membuat beban di pundak Melinda terasa sedikit terangkat. Ia tidak gila. Amarahnya beralasan. "Pengacara saya di sidang perceraian bilang saya tidak punya bukti apa-apa," kata Melinda lirih. "Pengacara Anda salah," sahut Raditya cepat. "Atau mungkin ia tidak pernah melihat bukti-bukti ini. Buku harian ini, jika bisa diverifikasi keaslian tulisan tangannya, bisa menjadi bukti pendukung yang sangat kuat untuk menunjukkan niat dan modus operandi. Tapi yang terpenting adalah ini." Ia mengetuk surat perjanjian utang dan surat kuasa. "Ini adalah senjata utama kita. Terutama surat kuasa ini. Kita bisa berargumen bahwa mantan suami Anda mendapatkan tanda tangan ini dengan cara menipu, memanfaatkan kondisi kesehatan dan usia ibu Anda saat itu. Ini adalah tindak pidana." Harapan yang tadinya hanya setitik cahaya, kini mulai membesar di dalam dada Melinda. Apa yang bisa kita lakukan?" tanyanya. Raditya kembali mengenakan kacamatanya. Otaknya tampak bekerja dengan cepat. "Kita tidak akan menyerang secara frontal. Itu kesalahan. Jika kita langsung melayangkan gugatan perdata atau laporan pidana, Damar akan punya waktu untuk bersiap. Dia akan menyewa pengacara terbaik. Dia akan mulai menyembunyikan aset-asetnya, mentransfer uangnya ke rekening lain, atau bahkan menghancurkan bukti-bukti yang mungkin masih ada di pihaknya. Kita tidak akan memberinya kemewahan itu." Ia berhenti sejenak, menatap Melinda dan Hana bergantian. "Kita akan memulai badai ini dalam senyap." "Apa maksudnya?" tanya Hana. "Langkah pertama adalah mengamankan aset-aset warisan yang belum ia sentuh, yaitu properti yang sertifikatnya ada di tangan ibu," jelas Raditya. "Tim saya akan segera mendaftarkan sengketa atas properti-properti tersebut agar tidak bisa dijual atau dialihkan. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, kita akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membekukan sementara beberapa rekening bank milik Damar yang bisa kita buktikan memiliki aliran dana yang terhubung dengan penipuan ini. Kita akan gunakan bukti transfer dari ibu Anda sebagai dasar permohonan. Ini akan menjadi pukulan kejutan." Melinda membayangkan wajah Damar saat kartu kreditnya ditolak, atau saat ia tidak bisa menarik uang dari rekeningnya. Sebuah senyum tipis yang getir terukir di bibirnya. "Setelah kita melumpuhkan sebagian kekuatan finansialnya dan membuatnya panik," lanjut Raditya, semangatnya terlihat jelas, "barulah kita melayangkan somasi resmi. Kita akan menempatkannya dalam posisi yang lemah, bingung, dan tertekan. Saat itulah kita punya kekuatan tawar yang lebih besar, baik untuk penyelesaian di luar pengadilan maupun untuk pertarungan di persidangan." Ia bersandar di kursinya. "Ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan, Ibu Melinda. Damar akan melawan dengan segala cara. Tapi melihat bukti-bukti yang Ibu bawa hari ini, saya bisa katakan kita punya peluang menang yang sangat besar." Melinda merasakan air matanya menggenang. Ini adalah kata-kata yang sangat ingin ia dengar. "Tapi, Pak," Melinda ragu-ragu. "Soal biaya saya tidak punya apa-apa saat ini."
Raditya tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Itu bukan senyum ramah, melainkan senyum seorang ahli strategi yang sudah melihat kemenangan di depan mata. Jangan khawatirkan soal itu dulu, katanya. Kasus seperti ini, dengan nilai sengketa aset yang begitu besar, biasanya bisa diatur dengan skema success fee. Artinya, firma kami akan mendapatkan persentase dari nilai aset yang berhasil kita menangkan kembali untuk ibu. Saya yakin dengan kasus ini. Anggap saja ini investasi dari pihak kami. Sekarang yang saya butuhkan dari ibu adalah surat kuasa untuk bertindak atas nama ibu. Dan semua informasi sekecil apapun yang ibu ingat tentang bisnis dan keuangan Damar. Nomor rekening, nama kolega, apa saja. Semakin banyak amunisi yang kita punya, semakin besar ledakan yang bisa kita ciptakan. Saat Melinda dan Hana berjalan keluar dari gedung perkantoran itu, matahari sore terasa hangat di kulit mereka. Melinda tidak lagi merasa kecil atau terintimidasi. Ia merasa seperti baru saja merekrut seorang jenderal untuk memimpin pasukannya. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Gedung-gedung yang menjadi simbol kekuasaan dan kekayaan seperti milik Damar. Dulu ia menatapnya dengan perasaan rendah diri. Sekarang, ia menatapnya dengan tatapan seorang penantang. Perang memang belum dimulai. Tapi ia sudah mengambil langkah pertama di medan pertempuran. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa punya kesempatan untuk menang. 3 minggu telah berlalu sejak pertemuan dengan Raditya. Bagi Melinda, itu adalah 3 minggu yang penuh dengan penantian yang menegangkan. Ia dan Hana sibuk membantu tim Raditya, memberikan semua informasi yang mereka butuhkan. Melinda harus menggali ingatannya dalam-dalam, mencoba mengingat nama-nama bank yang pernah Damar sebutkan, nama perusahaan cangkang yang mungkin ia gunakan, apa saja yang bisa menjadi petunjuk. Sementara itu, tim hukum Raditya bekerja dalam senyap, mempersiapkan semua dokumen dan permohonan hukum. Raditya melarang Melinda untuk mencoba menghubungi Rara atau melakukan kontak apapun dengan pihak Damar. Kita harus menjadi hantu sampai waktunya tiba, begitu pesannya. Di sisi lain kota, di dalam sebuah butik perhiasan mewah di sebuah mall kelas atas, Damar dan Fania tidak merasakan apa-apa. Dunia mereka masih berputar seperti biasa, berkilauan dan tanpa celah. Fania sedang mencoba sebuah kalung berlian, mematut dirinya di depan cermin besar berbingkai emas. Bagaimana, sayang? Cantik, kan? Tanyanya pada Damar, suaranya manja. Ini cocok sekali dengan anting yang kamu berikan bulan lalu. Damar tersenyum, menyesap kopi dari cangkir kecil yang disajikan oleh staf butik. Apapun yang kamu pakai selalu terlihat cantik. Ia melirik label harga yang disembunyikan di balik beludru. Harganya setara dengan sebuah mobil city car baru. Tapi itu bukan masalah baginya. Uang terus mengalir. Sebuah proyek pengadaan besar baru saja ia menangkan. Hidup terasa sempurna. Baiklah, kami ambil yang ini, kata Damar kepada manajer butik yang berdiri siap melayani. Pilihan yang sangat tepat, Pak Damar, puji sang manajer. Ia memberi isyarat kepada stafnya untuk menyiapkan kotak dan dokumen. Damar mengeluarkan kartu kredit utamanya, sebuah kartu platinum berwarna hitam yang selalu ia banggakan, dari dompet kulitnya. Ia menyerahkannya kepada kasir dengan gerakan santai. Ini adalah ritual yang ia nikmati, sebuah penegasan atas status dan kesuksesannya. Kasir menggesek kartu itu. Mesin EDC berbunyi, tapi kemudian layarnya menampilkan tulisan yang tidak seharusnya ada di sana. Transaction declined. Kasir itu tampak sedikit gugup. Mohon maaf, Pak. Sepertinya ada gangguan jaringan. Boleh saya coba sekali lagi? Damar mengernyitkan dahi, sedikit terusik. Ya, coba saja. Kartu digesek lagi. Hasilnya sama. Declined. Ada apa ini? Tanya Fania. Senyum di wajahnya memudar. Beberapa pengunjung lain di butik itu mulai melirik ke arah mereka. Situasi ini mulai terasa memalukan. Mungkin limit kartunya, Pak? Si kasir mencoba memberikan solusi. Suaranya ragu-ragu. Wajah Damar memerah. Limit? Kartu ini tidak punya limit. Desisnya, merasa egonya terluka. Ia menarik kartu itu kembali dengan kasar. Biar saya pakai kartu lain. Ia mengeluarkan kartu lain dari bank yang berbeda. Kartu yang terhubung dengan salah satu rekening perusahaannya. Ia menyerahkannya dengan lebih tegas kali ini. Kartu itu digesek. Dan sekali lagi,
Pesan yang sama muncul. Decline it. Sekarang bukan lagi sekadar gangguan. Ini adalah masalah. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Damar. Manajer butik mendekat dengan ekspresi cemas. Apakah ada yang bisa kami bantu, Pak? Tidak ada masalah. Bang-bang ini sedang payah hari ini, gerutu Damar, mencoba menjaga wibawanya. Ia menatap Fania. Kita batalkan saja dulu. Nanti aku suruh asistenku yang urus. Ia berjalan keluar dari butik itu dengan langkah cepat, meninggalkan Fania yang harus mengikutinya dengan wajah cemberut dan malu. Ada apa sebenarnya, Damar? Semprot Fania begitu mereka berada di dalam mobil. Ini memalukan sekali. Kita ditertawakan oleh semua orang di sana. Aku tidak tahu. Mungkin memang ada masalah sistem di bank. Bentak Damar. Rasa paniknya mulai bercampur dengan amarah. Ia menepikan mobilnya di lobi mal dan langsung menelepon manajer bank pribadinya. Halo, Rian? Ini saya Damar. Ada masalah apa dengan rekening saya? Semua kartu saya ditolak. Di seberang telepon, suara Rian terdengar hati-hati dan formal, tidak seramah biasanya. Selamat siang, Pak Damar. Mohon ditunggu sebentar. Saya periksa dulu. Damar menunggu dengan tidak sabar, mengetuk-ngetukkan jarinya di setir mobil. Fania memperhatikannya dengan tatapan menuduh. Pak Damar. Suara Rian kembali terdengar. Menurut data kami, ada perintah pembekuan sementara dari pengadilan terhadap 2 rekening atas nama Bapak dan 1 rekening atas nama perusahaan Bapak, PT Jaya Abadi. Dunia Damar seolah berhenti berputar sejenak. Apa? Pembekuan? Dari pengadilan? Atas dasar apa? Siapa yang melakukannya? Rentetan pertanyaan keluar dari mulutnya. Mohon maaf, Pak. Informasi yang kami terima sangat terbatas. Hanya tertera nomor surat perintah dan keterangan dalam proses sengketa hukum oleh pihak ketiga. Untuk detailnya, kami sarankan Bapak menghubungi penasihat hukum Bapak. Pihak ketiga? Sengketa hukum? Otak Damar langsung bekerja. Siapa musuhnya? Pesaing bisnis yang ia kalahkan dalam tender terakhir? Atau mungkin kantor pajak yang mulai mengendus sesuatu? Pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan, menganalisis setiap transaksi bisnisnya yang sedikit abu-abu. Tapi tak sekalipun, tak sedetik pun, nama Melinda terlintas di benaknya. Baginya, Melinda sudah selesai. Ia adalah masalah dari masa lalu yang sudah ia buang. Seorang wanita lemah yang kini mungkin sedang menangis di sebuah kontrakan kumuh entah di mana. Tidak mungkin Melinda punya kekuatan, apalagi otak, untuk melakukan serangan serumit ini. Sialan! Damar membanting ponselnya ke kursi penumpang. Pasti ada yang mencoba menjatuhkanku. Jadi bagaimana dengan kalungku? Rengek Fania. Gagal memahami gentingnya situasi. Persetan dengan kalungmu, teriak Damar, membuat Fania terperanjat kaget. Ini masalah serius. Fania, sebagian uang kita dibekukan. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa begitu tegang. Damar mencoba mengakses mobile bankingnya. Benar saja. 3 rekening utamanya menunjukkan saldo nol dengan keterangan, diblokir. Untungnya, ia masih punya beberapa rekening lain yang lebih kecil yang masih aktif. Tapi rekening-rekening yang dibekukan adalah jantung dari kerajaannya. Rekening utama yang menerima pembayaran dari proyek-proyek besar. Sesampainya di rumah, kepanikan Damar semakin menjadi. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, mencoba menghubungi pengacaranya yang ternyata sedang berada di luar negeri. Fania mengikutinya, terus bertanya apa yang akan terjadi dengan gaya hidup mereka. Tenanglah, aku akan urus ini, bentak Damar. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu, untuk menenangkan dirinya dan juga untuk menjaga citranya, Damar melakukan sesuatu yang biasa ia lakukan saat merasa terancam, pamer. Ia membuka media sosialnya, mencari foto liburan mereka di Eropa tahun lalu. Ia mengunggah sebuah foto dirinya dan Fania sedang bersulang sampanye dengan latar belakang Menara Eiffel. Mengenang saat-saat indah. Tak sabar untuk segera kembali ke Paris. Life is good blessed. Tulisnya di keterangan foto. Ia menatap unggahan itu dengan puas. Biarlah musuh-musuhnya melihat. Biarlah mereka tahu bahwa ia tidak tergoyahkan. Bahwa hidupnya masih sempurna. Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya,
Melinda sedang membantu Hana memasak makan malam. Ponsel Hana yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan sebuah pesan masuk. Hana membukanya, lalu tersenyum lebar. Dari Raditya, katanya pada Melinda. Dia bilang, fase 1 selesai. Umpan sudah dimakan. Ikan besar mulai panik. Melinda menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengaduk sayuran. Ia menatap Hana, dan sebuah senyum perlahan merekah di wajahnya. Itu adalah senyum pertamanya yang tulus dalam beberapa minggu. Badai senyap itu telah tiba di Istana Damar, dan sang raja bahkan tidak tahu dari mana datangnya angin. Beberapa hari setelah serangan senyap terhadap rekening Damar, Melinda duduk di ruang tamu Hana yang sempit. Di hadapannya, tergeletak daftar nama dan nomor telepon, hasil riset yang dilakukan oleh salah satu asisten junior Raditya. Daftar itu berisi nama-nama kolega bisnis lama almarhumah ibunya, orang-orang dari masa lalu yang bahkan tidak Melinda kenal. Ini adalah fase kedua dari rencana Raditya. Mengumpulkan kesaksian hidup yang bisa memperkuat narasi di dalam buku harian. "Kamu siap?" tanya Hana, meletakkan segelas air putih di samping Melinda. Melinda menatap daftar itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Entahlah, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa pada mereka. Bagaimana jika mereka tidak mau bicara? Atau lebih buruk, bagaimana jika mereka memihak Damar? Mereka adalah teman ibumu, Mel, bukan teman Damar, hibur Hana. Damar masuk ke lingkaran itu sebagai menantu ibumu. Mereka mengenalnya melalui beliau. Coba saja, mulai dari nama yang paling atas. Nama paling atas adalah Santoso Adiwijaya. Di bawah namanya, ada keterangan, pemilik toko kain Maju Jaya, kolega terdekat almarhumah. Melinda menarik napas panjang, lalu menekan nomor itu di ponselnya. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum sebuah suara berat dan serak menjawab. "Halo, Santoso di sini." "Selamat siang, Pak Santoso." Melinda memulai, suaranya sedikit canggung. "Maaf mengganggu. Nama saya Melinda. Saya putri dari almarhumah Ibu Anjani." Keheningan sejenak di seberang telepon. Melinda khawatir pria itu akan menutup teleponnya. Tapi kemudian, suara itu kembali. Nadanya berubah menjadi lebih hangat dan terkejut. "Melinda? Putrinya Anjani? Astaga, Endu. Sudah besar kamu. Ya, terakhir saya lihat kamu masih pakai seragam SMA. Bagaimana kabarmu? Ada apa tiba-tiba telepon Bapak?" Keramahan yang tak terduga itu sedikit melonggarkan ketegangan di bahu Melinda. "Kabar saya baik, Pak. Maaf sekali lagi. Saya tahu ini tiba-tiba. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya tanyakan. Ini menyangkut peninggalan ibu saya." Tentu. Tanya saja. Apapun untuk putrinya Anjani. Jawab Pak Santoso tanpa ragu. Melinda pun mulai bercerita. Dengan hati-hati pada awalnya. Ia tidak langsung menuduh Damar. Ia hanya bertanya apakah Pak Santoso ingat saat ibunya membantu menantunya memulai bisnis. Tawa kecil yang getir terdengar dari seberang. "Ingat sekali, Endu. Ibumu itu hatinya terlalu baik. Waktu itu kami semua, teman-teman bisnisnya, sudah menasihati. Jangan mudah percaya. Apalagi sama anak muda yang ambisius seperti Damar itu. Tapi ibumu bilang, dia suami Melinda. Masa aku tidak bantu? Ini juga untuk masa depan cucuku nanti." "Ya sudah, kami bisa apa?" Jantung Melinda terasa diremas. Jadi semua orang tahu, kecuali dirinya. "Pak Santoso, apakah Bapak tahu seberapa besar ibu saya membantunya?" tanya Melinda, suaranya bergetar. "Wah, kalau nominal pastinya saya tidak tahu. Itu kan urusan pribadi ibumu. Tapi yang saya tahu, bantuannya tidak kecil. Sangat tidak kecil. Damar itu datang tanpa modal apa-apa. Endu. Yang dia punya hanya proposal bisnis yang muluk-muluk. Ibumulah yang memodali semuanya di awal. Membeli ruko pertama. Mengisi stok barang. Ibumu bahkan menjaminkan salah satu asetnya untuk pinjaman bank pertama Damar. Kami semua tahu itu. Kami kira kamu juga tahu." Setiap kata dari Pak Santoso adalah paku yang menancap di peti mati kebohongan Damar. Saya tidak tahu, Pak." Damar bilang semua adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Pak Santoso menghela napas panjang.
Anjani itu terlalu polos. Setelah usahanya jalan, Damar itu perlahan menjauhkan ibumu dari lingkaran bisnis. Alasannya klasik, biar ibu tidak usah pusing, biar Damar yang urus semuanya. Padahal dia hanya tidak mau ada yang tahu asal-usul modalnya. Ibumu sering mengeluh sama saya, merasa seperti orang asing di perusahaan yang dia bantu bangun. Tapi dia tidak mau membuatmu khawatir. Air mata Melinda mulai menggenang. Pak, jika suatu saat nanti saya membutuhkan kesaksian Bapak mengenai hal ini di pengadilan, apakah Bapak bersedia? Tanpa kamu minta pun, saya bersedia. Jawab Pak Santoso dengan mantap. Ini soal membela kehormatan sahabat saya. Anjani itu orang paling jujur yang pernah saya kenal. Tidak adil kalau hasil jerih payah dan kebaikannya dinikmati oleh penipu seperti itu. Hubungi saja saya kapanpun kamu butuh. Percakapan itu memberikan Melinda kekuatan yang luar biasa. Ia melanjutkan ke nama berikutnya. Seorang wanita bernama Retno, seorang pemasok bahan garmen. Kisahnya serupa. Ia mengingat bagaimana Damar sering menggunakan nama besar Anjani untuk mendapatkan harga khusus atau tempo pembayaran yang lebih lama. Semua orang di lingkaran itu tahu bahwa di balik kesuksesan awal Damar, ada bayang-bayang besar dan dana tak terbatas dari ibu mertuanya. Setelah 3 jam menelepon, Melinda berhasil mendapatkan komitmen dari 4 kolega lama ibunya. Mereka semua siap bersaksi. Bukti dari buku harian kini diperkuat oleh suara-suara dari masa lalu. Saksi-saksi hidup yang siap membongkar kebohongan Damar. Melinda segera melaporkan hasilnya pada Raditya. Pengacara muda itu terdengar sangat puas. Bagus sekali, Bu Melinda. Ini lebih dari cukup. Sekarang kita siap untuk fase ketiga. Mengguncang kerajaannya sampai ke fondasi. Di kantornya yang megah, Damar sedang memimpin rapat dengan para manajernya. Kepanikan akibat rekening yang dibekukan beberapa minggu lalu sudah sedikit mereda. Ia berhasil menenangkan Fania dengan membelikannya mobil sport baru menggunakan dana dari rekening lain yang tidak tersentuh. Pengacaranya sudah kembali ke Indonesia dan sedang mencoba mengurus masalah pembekuan itu, meskipun prosesnya berjalan sangat lambat. Damar mulai percaya bahwa ini hanyalah ulah pesaing bisnisnya yang iri, sebuah taktik kotor untuk menghambat laju perusahaannya. Ia merasa sudah bisa mengendalikan situasi. Rapatnya terganggu saat sekretarisnya masuk dengan wajah sedikit tegang. Maaf, Pak Damar. Ada kurir yang mengantar surat. Katanya harus diterima langsung oleh Bapak. Damar mengernyit. Suruh saja dia tunggu. Dia tidak mau, Pak. Katanya ini surat hukum yang bersifat pribadi dan mendesak. Suasana di ruang rapat menjadi canggung. Para manajer saling berpandangan. Dengan kesal, Damar mengizinkan kurir itu masuk. Seorang pria berjaket kulit meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja rapat, meminta Damar menandatangani bukti terima, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Damar menatap amplop itu dengan curiga. Di sudut kiri atas, tertera logo sebuah firma hukum yang tidak ia kenal, Raditya Ngrekan. Didorong oleh rasa penasaran, ia merobek amplop itu di hadapan para manajernya. Ia mengeluarkan isinya. Beberapa lembar kertas tebal dengan kop surat resmi. Matanya menyapu baris pertama. Perihal, somasi dan tuntutan pengembalian aset. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ia membaca lebih lanjut. Surat itu, dengan bahasa hukum yang dingin dan tajam, merinci tuntutan yang dilayangkan kepadanya. Tuntutan atas dugaan penggelapan dana investasi, pemalsuan surat kuasa, dan penipuan terhadap almarhumah Anjani. Nilai total aset yang dituntut nominalnya begitu besar hingga membuat Damar merasa mual. Tapi bukan itu yang membuatnya paling syok. Yang membuat seluruh darah di tubuhnya seolah membeku adalah nama yang tertera di bagian bawah surat itu sebagai pihak yang melayangkan tuntutan. Nama yang mewakili ahli waris sah dari almarhumah Anjani. Melinda. Dunia Damar seakan runtuh saat itu juga. Ruang rapat yang dingin terasa berputar. Suara para manajernya yang bertanya apakah ia baik-baik saja terdengar seperti dengungan dari kejauhan. Melinda. Wanita lemah yang ia usir hanya dengan satu koper. Wanita yang ia anggap sudah hancur dan tidak berdaya. Wanita yang selama ini ia remehkan. Bagaimana mungkin? Dari mana ia mendapatkan semua ini? Firma hukum sekelas ini? Tuntutan yang begitu detail dan spesifik? Amarah yang luar biasa besar, yang lahir dari keterkejutan dan rasa takut, meledak di dalam dirinya.
Ini penghinaan. Ini deklarasi perang dari semut yang seharusnya sudah ia injak sampai mati. Rapat selesai, teriaknya, membuat semua orang di ruangan itu terlonjak kaget. Para manajernya bergegas keluar. Tidak berani menatap wajah bos mereka yang merah padam. Begitu sendirian, Damar menyapu semua yang ada di atas meja rapatnya dengan lengannya. Gelas, laptop, tumpukan berkas. Semuanya berjatuhan ke lantai dengan suara gaduh. Ia mencengkeram surat somasi itu, meremasnya hingga lecek di tangannya. Ia tidak percaya ini. Melinda tidak mungkin bisa melakukan ini sendirian. Pasti ada yang membantunya. Tapi siapa? Dan dari mana ia mendapatkan uang untuk menyewa pengacara? Ia mencoba menghubungi Melinda, tapi nomornya sudah tidak aktif. Kemarahan karena tidak bisa melampiaskan emosinya membuatnya semakin frustrasi. Ia membanting kursinya ke dinding. Kerajaan yang ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan kini berguncang hebat. Dan gempa itu berasal dari sumber yang paling tidak pernah ia duga. Ia telah meremehkan musuhnya. Dan kini, musuh itu datang untuk menuntut balas dengan kekuatan penuh. Suasana di ruang sidang kali ini terasa sangat berbeda. 6 bulan telah berlalu sejak Melinda menerima surat putusan cerai di tempat yang sama. Dulu, ia duduk di kursi tergugat, merasa kecil, sendirian, dan kalah. Hari ini, ia duduk di kursi penggugat. Di sebelahnya ada Raditya, yang tampak tenang dan fokus, dan di belakangnya, Hana memberinya tatapan dukungan yang tak henti-hentinya. Ia mengenakan blus sederhana namun rapi, rambutnya ditata api. Tak ada lagi jejak wanita putus asa yang diusir dari rumahnya. Yang ada hanyalah seorang wanita yang siap bertempur. Di seberang ruangan, Damar duduk diapit oleh tim pengacaranya yang mahal. Wajahnya tampak tegang dan lebih tirus dari biasanya. Beberapa bulan terakhir adalah neraka baginya. Somasi dari Raditya, diikuti oleh gugatan resmi, telah membuat bisnisnya goyah. Beberapa investor mulai menarik diri, dan reputasinya di kalangan kolega tercoreng. Fania, yang duduk di barisan belakang, tidak lagi memancarkan aura kemenangan. Ia tampak gelisah, terus-menerus melirik ponselnya, seolah mencari jalan keluar dari situasi yang semakin memburuk ini. Sidang dimulai. Pengacara Damar, seorang pria tua berperut buncit dengan reputasi garang, memulai dengan argumen pembuka yang meremehkan. Ia melukiskan gugatan ini sebagai tindakan balas dendam seorang mantan istri yang sakit hati, yang mencoba mengarang cerita untuk mendapatkan harta gonogini yang tidak menjadi haknya. Ia menyebut buku harian Anjani sebagai coretan sentimental seorang wanita tua yang tidak bisa dijadikan bukti hukum. Kemudian, tiba giliran Raditya. Ia bangkit, berjalan ke tengah ruangan dengan langkah mantap. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia berbicara dengan nada yang tenang, jelas, dan mematikan. Yang mulia hakim, Raditya memulai. Kasus ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Ini bukan tentang harta gonogini. Ini tentang penggelapan aset warisan yang dilakukan secara sistematis. Dan kami di sini, untuk membuktikan kebenaran itu, bukan dengan coretan sentimental, tapi dengan fakta dan bukti yang tak terbantahkan. Pertarungan pun dimulai. Raditya seperti seorang dirigen orkestra yang memegang kendali penuh. Ia tidak langsung mengeluarkan senjata utamanya. Ia membangun kasusnya lapis demi lapis, dengan metodis dan presisi yang mengerikan. Saksi pertama yang ia panggil adalah Pak Santoso. Pria tua itu berjalan ke mimbar saksi dengan langkah yang sedikit tertatih, namun sorot matanya tajam. Raditya memandunya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pak Santoso, sudah berapa lama Anda mengenal almarhumah Ibu Anjani? Hampir 30 tahun. Kami merintis usaha kain di pasar yang sama. Bagaimana Anda mengenal Tuan Damar? Dia dikenalkan oleh Anjani sebagai menantunya, tidak lama setelah dia menikah dengan Melinda. Menurut pengetahuan Anda, bagaimana kondisi finansial Tuan Damar saat pertama kali dikenalkan? Dia tidak punya apa-apa, jawab Pak Santoso lugas. Hanya anak muda biasa dengan banyak mimpi. Lalu bagaimana ia bisa membangun perusahaan sebesar PT Jaya Abadi? Pengacara Damar langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Pertanyaan ini bersifat spekulatif. Keberatan ditolak, kata hakim. Saksi diminta menjawab berdasarkan pengetahuannya.
Pak Santoso menatap lurus ke arah Damar, yang mulai terlihat tidak nyaman di kursinya. Dia membangunnya dengan uang Anjani. Kami semua tahu itu. Anjani menjual sebagian aset warisannya untuk memodali bisnis menantunya itu. Itu adalah rahasia umum di antara kami, teman-teman dekatnya. Kesaksian dari Pak Santoso, diikuti oleh Bu Retno dan dua kolega lainnya, melukiskan gambaran yang konsisten. Gambaran tentang seorang ibu mertua yang baik hati dan seorang menantu yang ambisius dan manipulatif. Wajah sombong Damar perlahan mulai memudar, digantikan oleh ekspresi tegang. Pukulan berikutnya datang saat Raditya menampilkan bukti-bukti dokumen di layar proyektor besar. Pertama, surat perjanjian utang 500 juta rupiah. Tanda tangan Damar terpampang jelas. Tidak bisa disangkal. Terdakwa akan berdalih bahwa utang ini sudah lunas, kata Raditya kepada hakim. Tapi kami menantang pihak terdakwa untuk menunjukkan bukti transfer pelunasannya. Satu saja. Karena kami yakin, bukti itu tidak pernah ada. Tim pengacara Damar mulai saling berbisik dengan panik. Lalu Raditya menampilkan diagram alur keuangan yang dibuat oleh tim forensik akuntannya. Diagram itu menunjukkan aliran dana dari beberapa rekening milik almarhumah Anjani ke rekening pribadi Damar dan rekening perusahaannya. Yang lebih memberatkan, diagram itu juga menunjukkan, beberapa hari setelah menerima transfer besar dari ibu mertuanya, selalu ada penarikan dana besar dari rekening Damar untuk pembelian aset-aset mewah, mobil sport, jam tangan, apartemen atas nama Fania. Ini bukan investasi bisnis, yang mulia, tekan Raditya. Suaranya menggelegar di ruangan yang senyap. Ini adalah pola pengurasan aset pribadi yang disamarkan sebagai modal usaha. Wajah Fania berubah pucat pasi saat namanya dan apartemennya disebut. Ia menatap Damar dengan tatapan ngeri, seolah baru sadar bahwa kapal mewah yang ia tumpangi ternyata bocor dan akan segera tenggelam. Puncak dari presentasi Raditya adalah surat kuasa. Ia memanggil seorang saksi ahli grafologi untuk menganalisis tanda tangan almarhumah Anjani di surat itu dan membandingkannya dengan tanda tangan beliau di dokumen-dokumen lain dari periode yang sama. Tanda tangan di surat kuasa ini, jelas sang ahli, menunjukkan getaran dan tekanan yang tidak konsisten. Ini adalah ciri khas tanda tangan dari orang yang berada di bawah tekanan, atau orang dengan kondisi penglihatan yang sudah sangat menurun sehingga tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ia tanda tangani. Akhirnya, tiba saat yang paling dinanti sekaligus paling ditakuti oleh Melinda. Raditya memanggil namanya. Pihak penggugat memanggil saksi, Melinda. Dengan kaki yang terasa sedikit lemas, Melinda berjalan menuju mimbar saksi. Ia mengucapkan sumpah, tangannya diletakkan di atas kitab suci. Ia duduk, mencoba untuk tidak melihat ke arah Damar, tapi ia bisa merasakan tatapan tajam pria itu menusuknya. Raditya memulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, tentang pernikahannya, tentang hubungannya dengan ibunya, membiarkan Melinda merasa nyaman. Lalu, ia mulai masuk ke inti permasalahan. Ibu Melinda, apakah suami Anda saat itu pernah bercerita dari mana ia mendapatkan modal awal untuk bisnisnya? Ya, jawab Melinda, suaranya jelas. Dia bilang itu dari hasil menjual sepeda motor tuanya dan sedikit tabungan. Dia selalu bangga menyebut dirinya sebagai pengusaha yang merintis dari nol. Apakah dia pernah menyebutkan pinjaman sebesar 500 juta dari ibu Anda? Tidak pernah. Raditya berjalan mendekat. Ibu Melinda, tolong lihat ke arah Tuan Damar. Dengan berat hati, Melinda mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata pria yang telah menghancurkan hidupnya. Amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang selama ini ia pendam bergejolak di dalam dirinya. Ibu Melinda, lanjut Raditya. Suaranya melembut namun tetap tegas. Ceritakan pada majelis hakim. Pria yang duduk di sana, pria yang pernah menjadi suami Anda, pria yang dipercaya oleh ibu Anda seperti putranya sendiri. Apa yang telah ia lakukan pada Anda dan keluarga Anda? Saat itulah bendungan pertahanan Melinda jebol. Tapi yang keluar bukanlah air mata keputusasaan, melainkan aliran kata-kata kebenaran yang deras dan kuat. Dia mengambil semuanya. Melinda memulai. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Dia mengambil kepercayaan ibu saya, lalu uangnya. Dia menggunakan cinta saya dan anak saya sebagai tameng untuk menipu ibu saya. Dia membuat saya percaya bahwa saya tidak berharga, bahwa saya hanya beban. Sementara dia membangun kemewahannya di atas kebaikan hati ibu saya.
Dia berbohong pada saya setiap hari selama 14 tahun. Dan ketika ibu saya sudah tiada dan tidak ada lagi yang bisa ia manfaatkan, dia membuang saya. Dia mengambil rumah saya. Dan yang paling kejam, dia mengambil anak saya. Ia tidak lagi melihat ke arah Hakim atau Raditya. Matanya terkunci pada Damar. Kamu pikir aku lemah. Kamu pikir aku bodoh. Kamu salah. Kamu hanya meremehkan satu hal. Cinta seorang ibu. Cinta almarhumah ibuku yang meninggalkan semua bukti ini untukku. Dan cintaku pada putriku, Rara, yang memberiku kekuatan untuk duduk di sini hari ini dan melawanmu. Ruang sidang hening. Wajah sombong Damar telah lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang pucat, yang seluruh kebohongannya telah ditelanjangi di depan umum. Ia tidak bisa berkutik, terpojok oleh kesaksian wanita yang pernah ia anggap sebagai properti tak berharganya. Meja hijau itu telah berbalik arah, dan badai kebenaran kini menghantamnya tanpa ampun. Kesaksian Melinda menggantung di udara yang senyap, padat dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, menciptakan riak yang mengguncang seluruh fondasi pembelaan Damar. Hakim, seorang wanita parubaya yang sejak awal persidangan menunjukkan ekspresi netral yang sulit ditembus, kini menatap Damar dengan sorot mata yang tajam dan penuh penilaian. Para hadirin di barisan belakang saling berbisik, sementara kilatan blitz dari kamera wartawan yang diizinkan meliput di luar pintu seolah menandai momen kejatuhan seorang taipan. Pengacara Damar bangkit dengan wajah yang dipaksakan tenang, mencoba merebut kembali kendali situasi. Keberatan, Yang Mulia. Kesaksian saksi bersifat emosional, subjektif, dan tidak relevan dengan pokok sengketa aset. Raditya, yang masih berdiri di dekat mimbar saksi, menjawab dengan tenang sebelum hakim sempat angkat bicara. Emosi adalah reaksi manusiawi terhadap ketidakadilan, Yang Mulia. Dan penderitaan Ibu Melinda adalah relevansi tertinggi dalam kasus ini, karena penderitaan itulah yang menjadi konsekuensi langsung dari tindak penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. Keberatan ditolak, ujar hakim dengan tegas. Matanya masih tertuju pada Damar. Lanjutkan. Pengacara Damar tampak kelabakan. Ia tahu, momen ini adalah titik balik yang fatal. Ia mencoba melakukan pemeriksaan silang terhadap Melinda, melontarkan pertanyaan-pertanyaan menjebak yang dirancang untuk membuatnya tampak seperti wanita pendendam yang tidak stabil. Ibu Melinda, bukankah benar Anda merasa sakit hati karena Tuan Damar menceraikan Anda demi wanita lain? Tentu saja saya sakit hati, jawab Melinda. Suaranya mantap, menatap lurus ke arah sang pengacara. Tapi rasa sakit hati karena perceraian dan tuntutan saya atas hak waris ibu saya adalah dua hal yang berbeda. Yang satu adalah urusan hati, yang satu lagi adalah urusan kejahatan. Kejahatan? Itu kata yang sangat kuat. Apakah Anda punya bukti bahwa Anda dipaksa menandatangani surat cerai atau semacamnya? Raditya berdiri. Keberatan. Pertanyaan tidak relevan. Gugatan ini bukan tentang perceraian, tapi tentang aset milik almarhumah Ibu Anjani. Keberatan diterima, sahut hakim. Pengacara, fokus pada kasus yang sedang disidangkan. Setiap upaya tim pembela Damar untuk menyerang kredibilitas Melinda mental. Argumen mereka menjadi lemah dan berantakan, seperti bangunan yang fondasinya telah dihancurkan. Mereka tidak bisa menyangkal bukti transfer. Mereka tidak bisa membantah kesaksian para kolega bisnis Anjani. Dan mereka tidak bisa menjelaskan mengapa tanda tangan di surat kuasa tampak begitu goyah. Puncak keputusasaan mereka adalah saat mereka memanggil Damar ke mimbar saksi. Itu adalah sebuah pertaruhan besar yang terpaksa mereka ambil. Damar berjalan dengan langkah yang dibuat-buat angkuh, mencoba mempertahankan citra dirinya yang berkuasa. Ia bersumpah dengan suara yang sedikit bergetar. Pengacaranya memandunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, membiarkan Damar menceritakan versi dongengnya. Dongeng tentang kerja keras dari nol, tentang ibu mertua yang baik hati namun tidak paham bisnis, tentang investasi yang ia kelola dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak. Lalu, tiba giliran Raditya untuk melakukan pemeriksaan silang. Inilah momen yang ditunggu-tunggu seisi ruangan. Raditya berjalan perlahan mendekati mimbar saksi, tatapannya dingin dan analitis, seperti seekor predator yang mengunci mangsanya. Tuan Damar. Raditya memulai dengan nada santai.
Anda tadi mengatakan bahwa pinjaman sebesar 500 juta rupiah dari almarhumah ibu mertua Anda adalah sebuah investasi, bukan utang pribadi. Benar, jawab Damar cepat. Itu adalah dana investasi awal yang sudah menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat. Menarik, kata Raditya. Jika itu investasi, tentu ada laporan keuntungan rutin yang Anda berikan kepada investor. Dalam hal ini ibu mertua Anda. Bisakah Anda menunjukkan pada kami laporan-laporan tersebut? Damar terdiam. Laporannya bersifat informal. Kami sering membahasnya saat makan malam keluarga. Ah, laporan lisan. Sangat praktis. Sindir Raditya. Kalau begitu, mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak lisan. Ini adalah bukti transfer dari rekening Anda, 3 hari setelah Anda menerima dana investasi tersebut. Pembelian sebuah mobil mewah. Apakah pembelian mobil ini termasuk dalam rencana bisnis yang Anda diskusikan dengan investor Anda saat makan malam? Wajah Damar mulai berkeringat. Itu adalah aset perusahaan. Diperlukan untuk menunjang citra dan operasional. Aset perusahaan yang STNK-nya atas nama pribadi Anda. Kejar Raditya tanpa jeda. Dan yang ini, pembelian apartemen mewah atas nama saudari Fania. 1 minggu setelah Anda mencairkan dana yang Anda sebut modal ekspansi dari ibu mertua Anda. Apakah saudari Fania juga termasuk aset perusahaan? Pengacara Damar melompat. Keberatan. Pertanyaan ini menyerang karakter. Yang mulia, balas Raditya dengan tenang. Saya hanya mencoba memahami strategi bisnis Tuan Damar yang tampaknya sangat unik, di mana dana investor dialihkan untuk membeli hadiah bagi kekasihnya. Ruangan sidang riuh dengan gumaman. Hakim mengetuk palu untuk menenangkan suasana. Damar menatap Raditya dengan kebencian murni. Tapi ia terperangkap. Setiap jawaban yang ia berikan hanya membuatnya semakin terjerat dalam jaring kebohongannya sendiri. Raditya terus menghujaninya dengan pertanyaan tajam tentang aliran dana, tentang surat kuasa, tentang kesaksian Pak Santoso. Damar menjadi semakin defensif. Jawabannya tidak konsisten. Dan ia beberapa kali terbukti berbohong di bawah sumpah. Setelah Raditya selesai, Damar kembali ke kursinya dengan wajah pucat dan bahu yang merosot. Ia bukan lagi seorang raja bisnis yang angkuh. Ia hanyalah seorang terdakwa yang menunggu vonisnya. Sidang ditunda selama 1 jam untuk musyawarah majelis hakim. Melinda, Hana, dan Raditya menunggu di sebuah ruangan kecil. Jantung Melinda berdebar tak karuan. Meskipun semua bukti berada di pihaknya, trauma dari sidang perceraiannya masih menyisakan ketakutan akan ketidakadilan. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Mel, kata Hana sambil menggenggam tangannya yang dingin. Semua bukti sudah berbicara, tambah Raditya. Sekarang kita serahkan pada hakim. 1 jam itu terasa seperti seumur hidup. Akhirnya, mereka dipanggil kembali ke ruang sidang. Damar dan Fania sudah duduk di tempat mereka. Keduanya tampak seperti patung lilin yang tegang. Hakim memasuki ruangan. Semua orang berdiri, lalu duduk kembali. Keheningan terasa begitu pekat. Bisa diiris dengan pisau. Hakim membuka berkas di hadapannya, membersihkan tenggorokannya, lalu mulai membacakan putusannya. Ia mengulas kembali jalannya persidangan, merangkum tuntutan penggugat dan pembelaan tergugat. Setiap kalimat yang ia ucapkan seolah memperlambat waktu. Setelah menimbang semua bukti yang diajukan, mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat, Ibu Melinda, telah berhasil membuktikan semua dalil gugatannya. Napas Melinda tertahan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tuan Damar telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu penggelapan aset warisan milik almarhumah Ibu Anjani dan penyalahgunaan kepercayaan. Damar menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap kosong ke meja di hadapannya. Hakim melanjutkan, membacakan poin-poin putusan satu persatu. Suaranya tegas dan final. 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa seluruh aset yang terdaftar atas nama almarhumah Ibu Anjani, termasuk 7 properti yang sertifikatnya menjadi barang bukti, adalah sah milik ahli waris tunggal, yaitu Melinda. 3. Menghukum Tuan Damar untuk mengembalikan seluruh dana milik almarhumah Ibu Anjani yang telah ia gunakan, dengan total nilai yang akan dihitung oleh tim appraisal pengadilan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 4.
menyatakan Tuan Damar bersalah atas tindak pidana penipuan dan penggelapan, dan merekomendasikan penuntutan pidana lebih lanjut yang bisa berujung pada hukuman penjara. Dan kemudian, poin terakhir yang paling Melinda dambakan. 5. Kata hakim sambil menatap Melinda dengan sorot mata yang lebih lembut. Mempertimbangkan fakta bahwa Tuan Damar telah terbukti melakukan kebohongan dan manipulasi yang merugikan banyak pihak, termasuk dalam proses perceraian sebelumnya, serta menunjukkan karakter yang tidak dapat dijadikan panutan bagi seorang anak, maka demi kepentingan terbaik anak, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan putusan hak asuh anak sebelumnya dan menetapkan hak asuh penuh atas anak bernama Rara jatuh ke tangan ibu kandungnya, Melinda, terhitung sejak putusan ini dibacakan. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Air mata akhirnya tumpah dari mata Melinda. Bukan air mata duka, tapi air mata kelegaan yang membanjiri jiwanya. Ia terisak dalam diam, bahunya berguncang. Hana langsung memeluknya erat. Raditya tersenyum puas dan menepuk bahunya. Keadilan telah ditegakkan. Saat mereka bersiap meninggalkan ruangan, sebuah pemandangan kontras terjadi di seberang. Tim pengacara Damar tampak membereskan berkas dengan lesu. Fania, tanpa sepatah kata pun, bangkit dari kursinya, menatap Damar dengan pandangan jijik, lalu berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruang sidang, meninggalkan pria itu sendirian dalam kehancurannya. Damar yang terduduk lemas akhirnya bangkit. Ia melihat Melinda yang sedang berjalan menuju pintu keluar. Dengan langkah putus asa, ia menghampirinya di koridor. "Melinda, tunggu!" Panggilnya, suaranya serak. Melinda berhenti, berbalik menatapnya. Raditya dan Hana berdiri protektif di sampingnya. "Mel, tolong jangan lakukan ini padaku," mohon Damar. Egonya yang hancur lebur membuatnya tak punya pilihan selain merendah. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan berikan apapun yang kamu mau. Tapi jangan penjarakan aku. Pikirkan Rara, dia butuh seorang ayah." Melinda menatap wajah pria itu. Wajah yang dulu ia puja, lalu ia tangisi, dan kini ia pandang tanpa perasaan apapun selain rasa lega karena telah terbebas. Pria itu masih mencoba memanipulasinya, bahkan di detik-detik terakhir, menggunakan nama Rara sebagai senjatanya. Ia menatap Damar dengan dingin, tatapan yang mematikan semua harapan pria itu. "Semua sudah selesai, Damar," katanya, suaranya tenang dan final. Ia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, menggandeng lengan Hana, dan berjalan menjauh. Meninggalkan Damar yang terpaku di tengah koridor pengadilan, seorang raja yang telah kehilangan mahkota, istana, dan segalanya, dikalahkan oleh wanita yang pernah ia anggap sebagai debu. Di ujung koridor, seorang staf dari tim Raditya sudah menunggu sambil menggendong Rara. Mata Rara berbinar melihat ibunya. Ia berlari dan melompat ke dalam pelukan Melinda. Dalam pelukan hangat putrinya, Melinda tahu, ia tidak hanya memenangkan sebuah kasus. Ia telah memenangkan kembali hidupnya. 1 tahun kemudian, langit sore di atas kota Semarang berwarna jingga keemasan, memandikan taman kota yang ramai dengan cahaya yang hangat. Aroma popcorn manis dan rumput yang baru dipotong menguar di udara. Di salah satu bangku di bawah pohon rindang, Melinda duduk sambil tertawa melihat putrinya, Rara, yang kini berusia 9 tahun, sedang berusaha menerbangkan layang-layang bergambar kupu-kupu. Di sebelahnya, Hana tersenyum sambil menyeruput es teh manisnya. Kehidupan Melinda telah berubah 180 derajat. Ia tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sempit Hana. Setelah proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk mengeksekusi aset-asetnya, ia kini tinggal di salah satu rumah peninggalan ibunya. Bukan rumah yang paling besar atau paling mewah, tapi rumah bergaya klasik di kawasan yang tenang dan asri. Rumah itu ia renovasi, diisi dengan perabotan yang nyaman dan hangat, bukan perabotan pamer yang dingin seperti di rumahnya yang dulu. Setiap sudut rumah itu kini dipenuhi tawa Rara dan aroma kue yang sering mereka buat bersama. Ia tidak serta-merta menjadi seorang pebisnis wanita yang hebat. Ia sadar ia tidak punya pengalaman itu. Dengan bijak, ia menyewa seorang manajer investasi profesional untuk membantunya mengelola aset-aset propertinya. Ia sendiri memilih untuk fokus pada satu hal yang dekat dengan hatinya. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil atas nama ibunya, Yayasan Anjani, yang memberikan bantuan hukum dan modal usaha bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan para ibu tunggal yang ingin merintis usaha kecil. Ia menggunakan kisahnya sebagai kekuatan,
memberikan harapan bagi wanita-wanita lain yang merasa terpuruk. Ia menemukan tujuannya, sesuatu yang jauh lebih memuaskan daripada sekadar menikmati kekayaan. Rara juga tumbuh menjadi anak yang lebih ceria dan percaya diri. Terbebas dari tekanan dan suasana penuh kepalsuan di rumah ayahnya, potensinya berkembang pesat. Nilai-nilainya di sekolah meningkat, dan ia menemukan hobi baru, yaitu melukis. Dinding di kamarnya kini dipenuhi oleh lukisan-lukisan cat air yang penuh warna. Ikatan antara ibu dan anak itu menjadi begitu kuat, ditempa oleh badai yang telah mereka lalui bersama. "Lihat, Ibu! Lihat! Terbang!" seru Rara dengan gembira saat layang-layangnya akhirnya berhasil mengangkasa, ditarik oleh angin senja. "Hebat, sayang!" balas Melinda sambil bertepuk tangan. Kebahagiaan murni di wajah Rara adalah pemandangan terindah di dunia baginya. "Kamu terlihat benar-benar bahagia, Mel," kata Hana, menatap sahabatnya dengan tulus. "Berbeda sekali dengan setahun yang lalu." "Aku memang bahagia, Han," jawab Melinda. "Aku merasa utuh. Aku menemukan diriku kembali, atau mungkin, aku baru benar-benar menjadi diriku sendiri sekarang. Terima kasih, ya, untuk semuanya." Hana tersenyum. "Aku hanya menyalakan korek api. Kamulah yang meledakkan dinamitnya." Mereka tertawa bersama. Saat itulah, di tengah tawa mereka, pandangan Melinda tak sengaja tertuju ke seberang jalan, ke arah area parkir sebuah ruko yang ramai. Awalnya ia tidak mengenali sosok itu. Seorang pria kurus dengan seragam juru parkir berwarna oranye yang sudah kusam, kulitnya legam terbakar matahari. Ia sedang meniup peluitnya dengan keras. Tangannya sibuk memberi isyarat pada sebuah mobil yang hendak keluar. Lalu, pria itu menoleh sejenak untuk menyeka keringat di dahinya. Dan Melinda mengenalinya. Damet. Waktu seolah melambat. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal, yang aroma parfumnya bisa tercium dari jarak beberapa meter, kini berdiri di bawah terik matahari, berteriak-teriak mengatur mobil dengan suara parau. Kerajaan bisnisnya hancur lebur setelah putusan pengadilan. Dihukum untuk membayar ganti rugi yang masif dan menghadapi tuntutan pidana, ia dinyatakan bangkrut. Semua asetnya disita. Ia kehilangan segalanya. Tepat saat Melinda sedang memproses pemandangan itu, sebuah mobil sedan mewah berhenti di tepi jalan, tidak jauh dari tempat Damar berdiri. Pintu penumpang terbuka, dan Vania keluar. Ia tidak lagi mengenakan gaun desainer, tapi penampilannya masih terawat, riasannya tebal. Ia berjalan menghampiri Damar dengan angkuh. Melinda tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi bahasa tubuh mereka sudah menceritakan segalanya. Vania menunjuk-nunjuk wajah Damar. Mulutnya bergerak cepat penuh amarah. Damar mencoba menjawab, tapi Vania mendorongnya dengan kasar. Pertengkaran itu tampak sengit dan memalukan, terjadi di pinggir jalan yang ramai. Kemudian, pintu pengemudi mobil itu terbuka. Seorang pria parubaya yang berperut buncit dan mengenakan banyak perhiasan emas keluar, tampak tidak sabar. Ia membukakan pintu belakang untuk Vania. Vania melirik Damar untuk terakhir kalinya dengan tatapan menghina, lalu masuk ke dalam mobil mewah itu dan pergi begitu saja, meninggalkan Damar yang berdiri mematung di tengah debu dan asap knalpot. Melinda menyaksikan seluruh drama itu dalam diam. Ia menyaksikan karma bekerja dengan caranya yang brutal dan efisien. Damar, yang serakah akan harta, kini harus mengemis recehan dari para pemilik mobil. Vania, yang hanya mencintai kemewahan, dengan mudahnya berpindah ke sumber kekayaan yang baru. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka terima. Hana, yang ikut memperhatikan, berdecih pelan. "Lihatlah itu. Dunia memang panggung sandiwara." Melinda tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah jarak. Pemandangan di seberang jalan itu terasa seperti adegan dari sebuah film lama yang pernah ia tonton, yang sudah tidak ada lagi hubungannya dengan kehidupannya sekarang. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah senyum tipis mulai terukir di bibir Melinda. Senyum itu perlahan berubah menjadi tawa kecil. Bukan tawa yang mengejek atau penuh kebencian. Itu adalah tawa yang tulus. Tawa yang lahir dari rasa geli melihat betapa ironisnya kehidupan. Tawa yang melepaskan sisa-sisa terakhir dari beban masa lalunya. Ia menertawakan betapa ia dulu begitu takut pada pria yang kini tampak begitu menyedihkan.
Ia menertawakan betapa ia dulu mengira kebahagiaannya bergantung pada dunia semu yang dibangun oleh pria itu. Tawa itu adalah suara kebebasannya yang paling murni. Ia berhenti tertawa, menghela napas panjang yang terasa begitu lega. Ia tidak lagi melihat ke seberang jalan. Ia memalingkan wajahnya, kembali menatap pemandangan terpenting di dunianya. Rara, yang masih berlari-lari riang di bawah layang-layang kupu-kupunya, di bawah langit senja yang menjanjikan hari esok yang cerah. Melinda bangkit, menghampiri putrinya, dan memeluknya dari belakang. "Sudah sore, sayang. Waktunya kita pulang," bisiknya sambil mencium puncak kepala Rara yang wangi sampo. Sambil menggandeng tangan mungil putrinya, Melinda berjalan meninggalkan taman itu. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Panggung sandiwara Damar dan Vania telah usai baginya. Tirai telah ditutup. Kini, ia adalah sutradara dari ceritanya sendiri. Sebuah cerita tentang kejatuhan, kebangkitan, dan sebuah tawa manis di penghujung hari yang sempurna. Keadilan memang terkadang datang terlambat, tapi rasanya selalu tepat.